Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran, kita masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 36 dalam surat Ad-Dukhan. Pagi hari ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan ayat berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan. Bunyi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum khairun am qaumu tubba' walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan ini, Bapak Ibu sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum musyrikin Mekah bahwasannya mereka tidak lebih baik dari kaum Tubba. Kaum musyrikin Mekah, mereka yang menolak kenabian Nabi Muhammad, mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka juga tidak lebih baik, tidak lebih kuat, tidak lebih kaya dibandingkan dengan umat-umat sebelum mereka. Ya, sebutlah kalau kita membaca umat-umat terdahulu yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, seperti halnya kaum 'Ad, ya, kaumnya Nabiullah Hud alaihi salam, kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Saleh alaihi salam. Ya, sebutlah kaum musyrikin Mekah tidak lebih baik, tidak lebih kuat, bahkan tidak lebih kaya dibandingkan dengan umat sebelum mereka seperti kaumnya Nabiullah Hud dan kaumnya Nabiullah Saleh, kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Tetapi karena keingkaran mereka, ketidakberimanan mereka, karena kejahatan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka, umat-umat terdahulu. Maka sejatinya untuk membinasakan kaum musyrikin Mekah itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih gampang, jauh lebih mudah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Nah, ini ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan. Di alam semesta ini Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu senjata nuklir untuk membinasakan satu kaum, satu komunitas, satu negara. Ya kan Bapak Ibu sekalian, Allah tidak butuh ya tank-tank baja itu, ya kan, atau pesawat-pesawat siluman sekarang ini kan. Allah tidak butuh itu. Tetapi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, bahkan dari sesuatu yang kita manfaatkan dalam kehidupan keseharian kita, itu bisa berubah menjadi media
yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menghabisi dan membinasakan kita ini manusia. Ya, contohnya kan air. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan kaumnya Nabi Nuh, medianya itu kan air. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menghabisi Fir'aun dan bala tentaranya yang katanya kuat-kuat tak terkalahkan itu, medianya itu kan yang digunakan untuk membinasakan air laut, ya kan. Kalau Nabi Nuh dengan air hujan dan juga air dari artinya bawah ini memancar, ya kan, itu atas kehendak Allah, itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabiullah Hud kaumnya, ya, kaum Ad, ya, demikian pula. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini ya kirim ya Samud juga, ya kan. Ya, petir, angin kencang, ya Bapak Ibu sekalian, ya, untuk membinasakan mereka. Ya. Dan masih banyak lagi umat-umat terdahulu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah buktikan kuasanya atas mereka. Ketika mereka melampaui batas dalam kedurhakaan, ketika mereka melampaui batas dalam melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Di ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan Allah katakan, wahai kalian kaum musyrikin Mekah, kalian tidak lebih baik, kalian tidak lebih kuat daripada kaum Tubba dan daripada umat-umat terdahulu. Ya. Apalagi kita ya Bapak Ibu sekalian, katanya dari sisi fisik kita ini tidak lebih kuat daripada orang-orang terdahulu. Ya. Fisik kita ini, ya, fisiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih kuat dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umurnya umat Nabi Muhammad itu tidak lebih panjang dibandingkan dengan umurnya umat-umat terdahulu. Apalagi dengan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meminta kepada Tuhannya untuk diberikan keringanan atas umatnya, itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari betul keterbatasan, kelemahan secara fisik maupun secara umur yang dimiliki oleh umatnya dibandingkan dengan umat terdahulu. Salat, ya kan, minta supaya kalau kita baca cerita Isra Mi'raj sampai kemudian hanya diwajibkan 5 kali dalam sehari. Umat terdahulu mereka ada yang bisa berjihad ratusan tahun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah umat Nabi Muhammad 100 tahun itu mungkin kisarannya 100-an itu udah mentok itu. Sekalian. Enggak ada yang bisa berjihad sampai ratusan tahun. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala beri kemungkinan bagi umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan pahala sama seperti pahalanya umat terdahulu yang berjihad dalam ratusan tahun dengan memberikan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Nuh saja, ya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari dia diutus menjadi seorang nabi sampai kemudian berakhir kenabian beliau dengan kematiannya, itu kan Nabi Muhammad kisarannya itu hanya 23-an tahun mengemban misi kenabian kan, ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahunan Madinah, kemudian sudah selesai Nabi Muhammad 23 tahun Nabi Muhammad, ya kan, mengemban misi kenabian, ya, kisaran 23-an tahun, cuma 23 tahun. Tapi kalau Nabi Nuh tadi kita baca walabitha fihim alfasanatin
illa khamsin ama. Berada di tengah-tengah kaumnya, mengajak kaumnya, mendakwahi kaumnya. 1000 tahun kurang 50. Ya, kalau 1000 tahun kurang 50 berapa? 950 tahun tuh. Bapak Ibu sekalian. Ahum khairun am qaumu tubba? Istifhamun ingkari. Sebuah pertanyaan, memang secara redaksional itu adalah redaksi tanya, tetapi maknanya itu adalah pengingkaran. Tentunya mereka tidak lebih baik dari kaum Tubbah. Haula'il musyrikun, apakah mereka orang-orang musyrik? Yang dimaksud adalah musyrikin Mekah. Ya tentunya termasuk juga kita. Kalau kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ahaula'il musyrikun aqwa, apakah mereka lebih kuat? Wa asyad, apakah mereka lebih hebat? Am ahlu saba mulukul Yaman. Jadi kaum Tubbah itu dalam penjelasannya mereka adalah orang-orang yang tinggal di negeri Sabah. Mereka adalah para raja negeri Yaman yang memang dikenal bahwasanya mereka ini adalah manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang kuat. Negeri Sabak saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Sabak, Allah subhanahu wa ta'ala habisi mereka karena keingkaran mereka. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal. Itu kaum Sabak itu kalau kita baca penggambaran Al-Quran, mereka adalah penduduk yang sangat sejahtera sekali. Rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu dipenuhi dengan kebun-kebun. Sisi kanan jalan, sisi kiri jalan. Ya, di tempat-tempat di mana mereka berdomisili, di situ dipenuhi dengan kebun-kebun. Kebun-kebun yang menghasilkan. Ya kan? Itu kaum Sabah itu digambarkan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi karena kedurhakaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ganti, musnahkan kebun-kebun yang bernilai ini dengan ya tanaman-tanaman yang tidak bernilai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kaum Sabah, alladzina kanu aktsara amwalan, mereka kaum Tubbah, ya, penduduk negeri Sabah atau mereka dari kalangan para raja negeri Yaman. Jadi Sabah dengan Yaman itu menurut penjelasan para ahli sejarah, ya Sabah itu ya Yaman sekarang. Tempatnya itu, kisarannya itu di Yaman, daerah Yaman. Alladzina kanu aktsara amwalan, mereka duitnya lebih banyak. Wa a'zama na'iman, dari sisi kenikmatan yang mereka nikmati pun jauh lebih besar min kuffari Makkah dibandingkan dengan ya, orang-orang kafir yang tidak beriman dari kalangan penduduk kota Mekah. Bapak Ibu sekalian, kota Mekah itu gersang. Ya kan? Tidak ada yang mereka bisa banggakan. Karena mereka, tanah yang mereka tinggali itu gersang. Dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Lain dengan kaum Sabah yang tanahnya ini subur, ya kan, penuh dengan kebun, produktif, menghasilkan tentunya ya banyak ya, buah-buahan, ya, tanaman-tanaman yang bernilai tentunya. Penduduk kota Mekah kanan kirinya nggak ada kebun Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka ini bisa survive, mereka ini bisa hidup Bapak Ibu sekalian, ya karena apa? Selama ini karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ada Baitullah di situ. Ada rumah Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Ya. Karena ada rumah Allah Subhanahu wa taala di situ, orang yang tinggal di sekitaran jazirah Arab datang ke kota Mekah untuk berziarah ke Baitullah tersebut. Menjadi destinasi pariwisata lah kalau sekarang. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi destinasi wisata. Ya kan?
wisata religi, ya kan. Itu bukan hanya sekarang, dari zaman dahulu itu. Orang datang ke kota Mekah ya, untuk beribadah, untuk mengitari Baitullah yang ada di kota Mekah itu. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah. Karena mereka ini tinggal dekat dengan Baitullah, makanya bukan saja mereka ini ya, kota mereka ini menjadi destinasi tujuan wisata, bukan hanya itu, bahkan ketika mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang ke kota Yaman ya, atau ke kota Syam, kalau kita baca surat Quraisy ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita, musim dingin yang dituju oleh mereka itu negeri Yaman untuk berdagang. As-saif, musim panas yang dituju itu negeri Syam. Ya, zaman dahulu itu ya Yaman itu sudah punya peradaban. Syam juga sama, ya kan? Ya, punya peradaban. Mereka ini diuntungkan karena mereka ini tinggal di sekitaran Baitullah, sehingga orang-orang di Jazirah Arab ini menghormati mereka. Jadi nggak berani ngerampok mereka penduduk kota Mekah dalam perjalanan mereka, nggak berani. Begal dalam perjalanan mereka itu nggak berani. Karena apa? Penduduk kota Mekah itu dihormati karena mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitaran Baitullah. Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Jadi mereka ini bisa survive, bisa hidup itu, ya kan? Ya. Itu karena apa? Lebih karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka tidak mau bersyukur atas nikmat ini. Ya. Allah katakan di sini, ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ay walladzina sabaquhum minal umamil atiyati, dari umat-umat sebelum mereka yang durhaka, ahlaknahum, kami binasakan mereka, kata Allah, kharabna biladahum, kami rusak ya, kami hancurkan negeri-negeri mereka. Ya, siapa yang dimaksud? Tentunya seperti tadi yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang dijelaskan oleh seorang ahli tafsir yang bernama Abu Sa'ud, wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka itu adalah kaum Ad, wa Tsamud, ya kan, kaum Tsamud, ya. Dan memang kisah mereka yang memang diabadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara bukti-bukti yang menunjukkan dan yang menguatkan bahwasanya manusia ini kelak akan dibangkitkan. Jadi kalau kita membaca rukun iman ya Bapak Ibu sekalian, salah satu rukun iman yang penting dan harus kita imani itu al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan adanya hari akhir. Iman dengan adanya hari akhir dalam artian kita harus mengimani bahwasanya semua dari kita ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihidupkan kembali kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlalu banyak bukti yang bisa kita baca dalam Al-Qur'an yang menguatkan bahwasanya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan itu sangat mungkin sekali terjadi dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hari kebangkitan kelak. Kiamat yang katanya itu menghancurkan seluruh alam semesta ini, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah Allah Subhanahu wa taala ya dengan kiamat nanti yang akan terjadi, yang diinformasikan bahwasanya kiamat itu ketika terjadi alam semesta ini akan hancur, maka sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Sebutlah kalau memang harus menghadirkan alam semesta kembali,
sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Karena mengulangi penciptaan, logikanya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses awal menciptakan. Demikian pula manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Oke, manusia semuanya binasa ketika kiamat itu tiba. Jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menciptakan manusia setelah sebelumnya pernah ada dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini manusia yang sebelumnya ini tidak pernah ada. Allah menciptakan kita manusia di dunia ini sebelumnya kan tidak pernah ada. Ya kan? Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini ayat 38. Allah katakan, tegaskan. Enggak main-main. Saya menciptakan langit dan saya menciptakan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Semua ciptaan Allah, semua makhluk yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan main-main. Serius Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya. Makanya ketika manusia itu dibangkitkan, ya, itu kan ada yang namanya kelak itu yaumul fasl. Yaumul fasl itu ya hari keputusan. Ada banyak keputusan di dunia ini yang tidak jelas. Bapak Ibu sekalian. Ada banyak keputusan di dunia ini yang tidak adil, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada banyak keputusan di dunia ini yang memang zalim. Ada banyak permasalahan-permasalahan di dunia ini yang belum ada keputusan finalnya, sebutlah. Mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Di dunia ini kan, sebutlah kalau dalam hal keimanan, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal keimanan. Orang Islam kalau ditanya, dari agama yang ada, mana agama yang benar. Orang Islam pasti, ya, agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Nah kalau kita tanya penganut agama lain, Bapak Ibu sekalian, ya kan, ya, tanya kan, agama yang benar itu, ya agama yang mereka yakini, Bapak Ibu sekalian, ya kan. Jadi keputusan ini kan manusia dengan keyakinannya masing-masing mengklaim dirinya itu yang paling benar dengan keyakinan-keyakinannya di dunia, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini kan sebenarnya kan kebenaran itu kan masa ini benar, ini benar, ini benar, padahal ajarannya ini kan saling bertolak belakang. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Maka ini akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diperlihatkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala mana dari kebenaran yang banyak yang diyakini oleh manusia saat mereka hidup di dunia ini, mana dari sekian kebenaran yang banyak ini yang benar dalam artian sesungguhnya kelak Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita manusia. Nah, ini ayat ini, ya kan, mengingatkan kita akan hal itu. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Terus inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Yaumul fasl, hari keputusan, itu adalah hari yang dijanjikan untuk mereka semuanya. Pasti dari mereka, termasuk kita, Bapak Ibu sekalian, akan menghadapi itu yang namanya yaumul fasl. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan nasib setiap dari kita ini. Apakah kita min ahlil jannah, penghuni surga, atau kita ini min ahlin nar, dari penghuni neraka. Semuanya ini akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan putusan yang sangat adil, dengan putusan yang sangat bijak. Inna yaumal qiyamah mau'idu hisabil khalaiqi ajma'in. Ya. Summiya yaumul fasl li'anna Allah ta'ala yafsilu fihi bainal khalqi. Kenapa hari kiamat itu dalam ayat ini dinamakan sebagai yaumul fasl, hari keputusan?
Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan memutuskan semua perkara-perkara yang terjadi di antara kita ini manusia. Yang belum selesai perkara ini di dunia itu akan diselesaikan nanti di hari akhir. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kenapa hari akhirat itu dinamakan dengan Yaumul Fasl. Ya. Yaumul Fasl itu digambarkan memang kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini, ya, kalau kita bagian dari orang-orang yang beriman, berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa takut, rasa khawatir yang menyelimuti kita ketika nanti kita ini dibangkitkan di alam akhirat kelak, sebagaimana yang kita baca dari informasi-informasi yang bisa kita baca dalam Al-Qur'an. Memang hari kiamat nanti kalau kita baca ayat ini, yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsurun. Antara satu teman dengan teman yang lain. Di dunia saling bisa memberi manfaat, tetapi di hari akhirat tidak bisa saling memberi manfaat di antara mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ya potongan atau kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 41, sangat menakutkan Bapak Ibu. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsurun. Di antara orang dekat ini tidak bisa saling menolong, saling membantu. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini memang saling menakutkan. Begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan ketika kita dibangkitkan di alam akhirat kelak. Ya, kalau kita baca ayat 41. Makanya kita berharap rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus ya, di antara doa yang kita panjatkan dalam keseharian kita, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi. Atina min ladunka rahmah. Berikan dari sisimu ya Allah kepada kami ini rahmat. Curahkan rahmat-Mu ya Allah. Tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di hari akhirat ketika kita baca ayat 41 dalam surat Ad-Dukhan disebutkan bahwasanya nanti di akhirat itu antara kerabat tidak bisa saling memberikan manfaat, antara kerabat tidak bisa saling memberikan pertolongan. Maka yang kita harapkan saat itu bukan kebaikan kerabat kita. Hanya yang kita harapkan pada saat itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini ayat 41 dalam surat Ad-Dukhan, yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsurun illa man rahimallah. Maka kita baca ayat berikutnya. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Kecuali yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap itu. Maka jangan pernah putus Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada itu. Atau doa-doa dengan redaksi yang lain yang penting, intinya kita berharap curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad saja kan sering kami sampaikan. Ya, Nabi Muhammad saja hanya rahmat Allah yang bisa mengantarkan saya masuk surga. Ya kan? Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita, Bapak Ibu sekali. Maka di sini illa man rahimallah artinya apa? La yughni qaribun an qarib. Antara kerabat tidak bisa memberikan manfaat. Penjelasannya ini illa man rahimallah itu begini. Illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman.
fa innahu yu'dzanu lahum fi syafa'ati ba'dihim li ba'din, karena berkaitan dengan orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka di antara orang yang beriman untuk memberikan syafaat di antara mereka. Syafaat itu dalam artian pertolongan. Tapi itu juga terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yurid al-mu'minin fa innahu tashfa' lahu yurid al-mu'min, ini kata Ibnu Abbas, fa innahu tashfa' lahu al-anbiya wal malaika. Para nabi diberikan hak untuk memberikan syafaat. Malaikat diberikan hak untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang soleh pun, kalau kita baca salah satu ayat dalam Al-Quran, itu juga diberikan hak untuk memberikan syafaat. Ya, kepada siapa? Catatannya orang yang beriman. Tapi kalau tidak ada keimanan, walaupun itu kerabatnya, walaupun itu adalah orang dekat, makanya kan Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, ya kan, alaihi wasallimu taslima. Kita berharap dengan solawat-solawat yang kita selalu ucapkan ini, solawat-solawat ini yang akan menjadi perantara kita ini mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi di antaranya itu adalah man aktsara alayya salatan. Siapa yang banyak bersolawat kepada aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak perintah solawat itu sebenarnya untuk kemaslahatan dan kepentingan kita. Karena dengan itu mudah-mudahan bisa menjadi media kita ini mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Kalau fisik kita nggak ada apa-apanya, duit juga udah semuanya kita tinggalkan, nggak bawa duit kan kita kan. Di dunia kan bisa nyogok dengan duit kita. Tapi kita juga nanti dibangkitkan duitnya ya sudah. Udah Allah semuanya yang mewarisi duit-duit kita itu. Allah yang memilikinya, semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah, semuanya yang kita miliki ini kan semuanya kita hanya bawa badan dan banyak bawa amal perbuatan saja, Bapak Ibu sekalian. Ya kan, mau nyogok siapa? Kalau di dunia kan bisa kan, sana sogok sini, kasih sana, kasih sini, urusan semuanya lancar. Cair beres semuanya kan, Bapak Ibu sekalian, di dunia kan. Kalau di sana enggak, mau bawa apa kita? Enggak ada yang bisa kita bawa. Bawa badan aja kita ini dengan amal perbuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kan sholawat, Quran, ya kan, itu juga memberikan syafaat. Tentunya Al-Quran juga tahu siapa yang berhak untuk diberikan syafaat. Tentunya orang yang kerap membacanya. Ya kan, kalau kita abai dengan Al-Quran, ya Al-Quran juga akan abai dengan kita nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang soleh, ya, makanya orang-orang soleh juga, ya, maka orang-orang soleh juga, mereka juga punya hak untuk memberikan syafaat. Ya kan? Maka di sini kita ini kalau berteman, ya bertemanlah dengan orang-orang yang baik, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, ya kan, ya, pertemanan kita dengan orang-orang yang baik itu kelak di hari akhir, oh si fulan dulu dia baik dengan saya, dia dulu dekat dengan saya, dengan segala kekurangannya, tetapi si fulan itu sering kok sholat bareng dengan saya. Nah, diberikan syafaat. Kan Bapak Ibu sekalian.
Ya, ditutup ayat 42 ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya kan, dalam artian ya ketika Allah mengatakan Al-Aziz, ya Allah bisa mudah untuk membalas siapapun musuh-musuh Allah. Tidak hanya di dunia, apalagi nanti di hari akhirat. Ya. Ar-Rahim dalam artian apa? Ketika Allah menegaskan bahwasanya dirinya itu adalah Ar-Rahim, penyayang. Penyayang dalam artian Ar-Rahimu bi auliyaihi. Allah ini sayang dengan kekasihnya, orang-orang yang dekat dengannya. Maka Allah kasih sayang kepada mereka dengan memberikan kepada mereka hak untuk mensyafaati siapa yang mau mereka syafaati, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih Bapak Ibu sampai dengan ayat 42 dari ayat 37 dalam surat Ad-Dukhan. Bapak Ibu sekalian, saya sampai sekarang tidak yakin kalau Abu Thalib paman Nabi yang mengasuh Nabi, yang backup Nabi sampai akhir hayatnya, dan yang mageri Nabi itu siapa? Abu Thalib. Sampai kaum musyrikin gak berani membunuh Nabi, gak berani kemudian neko-neko sama Nabi. Dia nolak ya, tapi kemudian sampai mencederai Nabi itu kan gak berani. Karena apa? Mereka itu masih memandang paman Nabi ini Abu Thalib. Paman Nabi ini dia jadi pagernya Nabi sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu sekalian, saya sampai sekarang tidak yakin, tidak percaya. Dan ini husnudzon saya. Sejatinya Abu Thalib itu bagian dari orang yang beriman. Tapi dia tidak melafatkan keimanannya itu secara terbuka. Dengan, misalnya kalau kita kan masuk Islam, apalagi mu'alaf, ditonton, diviralkan, ya kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu kan, ya kan, oh dia muslim. Kalau saya, ya husnudzon saya, ya Abu Thalib itu sangat mungkin sekali, tapi kan yang karena ini perkara ini gaib, yang tahu itu hanya Allah. Tapi husnudzon saya Bapak Ibu sekalian dengan Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib itu bagian dari orang yang beriman. Ya kan? Karena iman itu Bapak Ibu sekalian, itu kan sesuatu keyakinan yang ada dalam hati. Tidak ada keharusan kamu baru dinyatakan orang yang beriman kalau kamu diketahui oleh orang banyak bahwasanya kamu ini orang yang beriman. Kan enggak ada. Tidak ada keharusan untuk dinyatakan sebagai kamu ini orang yang beriman, kamu harus melafadzkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang banyak. Ada enggak syarat itu? Enggak ada. Itu adalah bagian dari apa? Mungkin lengkapnya, sempurnanya keimanan kita itu adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat secara lisan. Apa yang ada dalam apa yang ada dalam hati. Tapi misalnya, saya ini beriman loh. Ya kan? Dalam diri saya yakin. Ya kan? Allah yang layak untuk dijadikan sembahan. Misalnya Abu Thalib nih, saya yakin itu apa, ponakan saya, jatuhnya ponakan ya, Nabi Muhammad kan ponakan karena dia ini pamannya. Itu ponakan saya itu benar Nabi. Buktinya saya bela-bela dia. Saya magerin dia. Ya kan? Saya tahu bagaimana dia kecilnya. Karena saya ngasuh dia, alhamdulillah keberkahan dunia ini saya dapatkan. Tentunya Abu Thalib jauh lebih tahu dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh ponakannya ini kan, karena dia yang mengasuhnya dari kecil. Maka dalam hemat saya sampai sekarang ya, saya kadang-kadang kalau ada orang paman Nabi Abu Thalib dia tidak beriman sampai akhir hayatnya, saya itu kadang-kadang harus dada, ya Allah, dia tahu dari mana Abu Thalib itu dia tidak beriman. Saya kadang-kadang kan gitu kan, Ibu sekalian. Kecuali orang-orang yang memang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, sebutlah orang itu memang tidak beriman dan memang musuh Allah. Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, jelas-jelas di situ. Anaknya Nabi Nuh, ya kan, jelas-jelas di situ. Kan'an itu kan, ya, dia orang yang ya memang membantah, membangkang. Tapi kalau Abu Thalib tidak ada kisahnya itu yang
sisi buruk yang dikisahkan oleh Al-Quran maupun sisi buruk yang dikisahkan dalam hadis-hadis Nabi itu enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi, ini husnudzon saya, tapi yang paling tahu itu kan hanya Allah. Ya kan? Kenapa Abu Thalib itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan khalayak ramai? Karena itu tidak lain tidak bukan untuk memageri, membentengi, menyelamatkan ponakannya ini yang namanya Muhammad. Kalau orang musyrikin tahu bahwasanya Abu Thalib ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan mereka, sudah tidak dianggap lagi nih Abu Thalib. Akan dimusuhi sebagaimana ponakannya ini dimusuhi. Itu dalam hemat saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kan Allahu a'lam, Allah yang paling tahu dalam hal ini. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu sekalian, Allah ini tidak mungkin berlaku zalim atas hambanya. Allah ini tidak mungkin menyia-nyiakan sedikit pun kebaikan. Apalagi Abu Thalib, kebaikannya luar biasa. Ya kan? Kalau bukan karena Abu Thalib, dari awal kenabian, Nabi Muhammad itu sudah diusir dari kota Mekah. Ya kan? Makanya ceritanya itu kan Abu Thalib meninggal tahun berapa itu? 10 kenabian. Enggak lama setelah itu, gencar itu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan ya, perlakuan yang macam-macam itu. Itu setelah kewafatan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Saya pikir itu